Halo, kita dari kelompok Floris. Perkenalkan, aku yang dari kelompok Floris. Namaku Membrian Farid, akhir Kusmandu. Halo, aku Arya. Di sini aku sebagai LO kelompok Floris. NIM akhir aku 153. Halo, aku Andrea Sukantari dengan akhir NIM 171. Halo, aku Stevina Patricia Jaman dengan NIM akhir 025. Halo, aku Lia dengan NIM akhir 060. Halo, aku adalah Liliani dengan akhir NIM 069. Halo, aku Berkli dengan NIM akhir 189. Halo semuanya, aku Jenar dengan NIM akhir 211. Halo semua, aku Nafita dengan NIM akhir 008. Hai, aku Ina Izraelmi dengan NIM akhir 152. Halo, aku Salwa dengan NIM akhir 116. Halo, aku Amira dengan NIM akhir 160. Halo, aku Gracia Sanahan dipanggil Cila NIM akhir 096. Halo, aku Vera Greta NIM akhir 230. Halo, aku Andra dengan NIM akhir 196. Selamat menyaksikan, guys. Halo semuanya, di diskusi kita hari ini kita bakal ngebahas bisnis mahasiswa berbasis ramah lingkungan beneran bisa jadi cuan atau cuman tren doang nih. Di sini bakal ada tim pro, tim kontra, para ahli dan juga masyarakat. Kita bakal ngobrol santai tapi berbobot. Siap semuanya? Oke, kita mulai dari ronde pertama. Oke, kita mulai dari tim pro dulu. Kenapa nih kalian yakin bahwa bisnis ini membawa potensi ekonomi nyata? Kalau dari kami yakin banget nih, soalnya orang-orang sekarang udah mulai peduli sama lingkungan. Produk mahasiswa kayak eco bag, tumbler estetik, sampai lilin aromaterapi dari barang daur ulang itu laku keras. Apalagi kalau dipromosiin di TikTok, sehari aja bisa langsung sold out tuh. Iya, Gen Z itu suka sama yang punya value. Misalnya nih, kita beli satu tote bag, sama aja itu kita nyelamatin 10 kantong plastik dari laut. Plus sekarang banyak banget lomba green business dan inkubasi kampus. Nah, kalau serius, bisnis ini bisa jalan terus dan bukan sekedar tugas kuliah doang. Oke, tim pro optimis banget nih. Gimana tanggapan tim kontra? Aku jujur skeptis, kebanyakan produk ramah lingkungan itu mahal dan kebanyakan orang Indonesia mikir harga dulu sebelum beli, peduli lingkungan mah belakangan. Dan bisnis mahasiswa itu seringkali nggak sustain, cuman semangat di awal doang, tapi habis itu lomba bubar jalan, cuma modal pas-pasan tapi produksi nggak konsisten. Intinya kalau ngomongin potensi ekonomi nyata itu harus bisa tahan lama dan bisa dikembangin. Tapi kenyataannya kebanyakan bisnis mahasiswa itu cuma iseng doang. Tapi kalian nggak bisa pukul rata gitu dong. Banyak kok yang sukses dan bisa bikin usaha kecil-kecilan. Wah, seru ya. Kita lanjut ke ronde 2 buat saling bantah. Oke, ronde 2, tim pro bantah argumen kontra tadi. Kalian bilang pasar kecil, nyatanya tren hijau di Indonesia naik 35% dalam 2 tahun. Pada dasarnya, anak muda zaman sekarang suka dengan barang estetik, jadi kalau dikemas dengan rapi pasti laku. Naiknya 35% itu dari berapa dulu? Kalau awalnya kecil, 35% pun masih kecil. Apalagi kalau produksinya mahasiswa, nggak bisa ngejar permintaan massal. Tapi kan kita lagi nggak ngomongin massal dulu, mulai dari niche market anak muda dulu. Nah, baru dari situ mulai berkembang. Banyak bisnis mahasiswa yang mandek di niche doang, belum tentu bisa scale up jadi ekonomi nyata. Boleh aku tambahin dikit nggak? Jadi kalau dari sisi akademik, dua-duanya itu valid. Bisnis hijau mahasiswa itu bisa berjalan kalau fokusnya jelas dan manajemennya itu kuat. Tapi kalau kalian cuma ikut tren, pasti bakal berhenti di tengah jalan. Berarti kalau dikelola dengan serius, hasilnya real dong? Iya, serius tapi tetap kuncinya. Mahasiswa harus tetap treat bisnis mereka kayak usaha mereka beneran. Jadi nggak cuma sekedar tugas kuliah aja. Wih, makin panas nih. Kita lanjut ronde ketiga untuk argumen penutup. Kesimpulan dari kami, potensi itu ada, tapi untuk menjadi ekonomi itu sulit. Pasar masih terbatas, modal mahasiswa kecil, dan produksi nggak stabil. Jadi, jangan optimis dulu. Kalau dari kita beda pendapat. Dengan kreativitas dan dukungan kampus, mahasiswa bisa banget tuh dapet cuan yang real. Bahkan bisa jadi bisnis jangka panjang kalau diseriusin. Dan jangan lupa soal efek sosialnya, bisnis bukan cuma soal uang, tetapi juga supaya image mahasiswa lebih peduli terhadap lingkungan.
Aku kasih contoh real nih ya. Dulu aku pernah juga bisnis kecil-kecilan pas SMA jualan sedotan stainless. Nah, sekarang itu udah bisa ekspor sampai ke luar negeri. Jadi intinya bisnis mahasiswa itu bisa banget kok berhasil asalkan kita tuh konsisten dan ngerti cara jualannya. Tambahan dikit, kuncinya ada di storytelling. Orang beli bukan cuma barang, tapi rasa bangga karena udah bantu selamatin bumi. Mahasiswa punya keunggulan ini karena mereka deket sama tren sosial. Sekarang kita dengar dari suara masyarakat. Mau nggak nih beli produk ini? Kalau dari saya sendiri sih sebagai mahasiswa mau-mau aja. Apalagi kalau harganya terjangkau dan barangnya estetik. Tapi kalau harganya mahal, menurut saya mendingan uangnya ditabung dulu. Kan biaya anak kuliah itu banyak. Aku sebenarnya suka banget sama konsepnya, dan produk kayak gitu juga pasti lebih aman juga kan. Tapi buat aku harganya kalau misalnya masih bisa bersaing sama produk yang biasa aku beli, aku pasti bakal beli kok produk yang ramah lingkungan ini. Kalau aku mah gampang, yang penting bisa diupload di story. Terus yang penting estetik juga, sama peduli bumi banget kan, itu kan aku banget. Nah, jadi kalau di post di story, teman-temanku pasti pada mau juga tuh. Di diskusi kita kali ini, kita belajar bahwa bisnis mahasiswa berbasis ramah lingkungan beneran bisa punya potensi ekonomi nyata, tapi harus diimbangi sama storytelling, harga bersahabat, konsistensi, dan strategi. Kalau cuman ikutin tren, ya bakal berhenti di tengah jalan. Semoga diskusi ini bisa jadi inspirasi buat mahasiswa yang mau cuan tapi sambil jaga bumi. Terima kasih semuanya.